Halo, selamat siang. Halo, selamat siang juga Kak. Silakan duduk, Kak. Ya, terima kasih. Oke, baik. Jadi sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang hari ini. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Oktavianisya Irnawati. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 4 Psikologi Universitas Merdeka Malang. Baik, terima kasih atas ketersediaan Kakak untuk hadir di sini bersama dengan saya. Jadi karena saya sudah memperkenalkan diri saya, sekarang silakan Kakak memperkenalkan diri Kakak sendiri. Oke, baik Kak. Perkenalkan, nama saya Bertadina. Saya mahasiswa program studi agribisnis. Saya baru semester 2 Kak. Oke, semester 2 ya. Oke, jadi gimana kabarnya hari ini? Kelihatannya habis dari kegiatan padat ya. Untuk kabarnya sendiri lumayan baik Kak. Ya, tadi saya habis dari kelas. Ada 2 kelas hari ini. Terus juga lanjut ngerjain tugas di perpus Kak. Oke, gimana tadi di perjalanan menuju ke sini? Macet banget Kak di Macet perjalanan. ya. Terus juga panas, soalnya pakai motor ke sini Kak. Oke, tapi jaraknya lumayan jauh atau dekat? Lumayan lah Kak. Lumayan ya, sekitar berapa menit ya dari kos ya? Sekitar 25 menitan lah. Oke, baik. Jadi kakaknya posisi duduknya udah sangat aman? Oke. Ya Kak. Baik, jadi padat juga ya jadwalnya tadi. Sebelum kesini juga tadi sempat ke perpus yang ngerjain tugas ya. Baik, sebelum kita mulai, saya mau cerita dulu soal sesi ini. Nah, dimana ini tuh pertemuan pertama kita, jadi tujuannya itu lebih ke saling kenal dan supaya kakak tuh juga nyaman ngobrol sama saya, nggak akan diburu-buruin waktu karena kita masih memiliki waktu yang cukup banyak. Gitu. Ya Kak. Oke, jadi saya mau menyampaikan terlebih dahulu apapun yang kita obrolin di sini itu sifatnya rahasia. Jadi data kakak itu dirahasiakan kecuali memang ada hal yang membahayakan dari diri kamu atau orang lain. Jadi di sini kamu bisa cerita dengan tenang seperti itu ya. Oke, baik Kak, ngerti. Oke, sebelumnya nih kalau boleh tahu semester ini tuh kamu mengambil berapa SKS? Untuk semester ini saya ambil lumayan banyak. Untuk semester ini ada 24 SKS mata kuliah yang saya ambil Kak. Wah, lumayan padat juga ya, 24 SKS. Mungkin selain kuliah, selain kegiatan di kampus akademik, itu kamu ada mengikuti kegiatan di luar nggak? Mungkin seperti kegiatan internal maupun eksternal. Untuk itu selain kuliah saya juga aktif di organisasi internal dan juga organisasi eksternal kampus gitu. Oke. Kalau boleh tahu organisasi internal yang kamu ikutin di kampus itu seperti apa? Organisasi internal di kampus itu saya ikut bagian himpunan mahasiswa jurusan, jadi saya gabung dalam himpunan gitu. Kalau untuk di luar kampus sendiri itu saya gabung di organisasi daerah. Organisasi daerah. Asalnya dari mana tadi? Asal saya dari Flores ND. Flores ND. Berarti di eksternal itu ada semacam organisasi daerah anak rantau gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, lumayan padat juga ya. Berarti selain kuliah, kamu juga mengikuti organisasi internal dan eksternal gitu ya. Berarti kamu memang tipe orang yang suka terlibat banyak hal. Nanti mungkin kita boleh cerita-cerita lebih mendalam mungkin tentang kegiatan himpunan maupun kegiatan eksternal di luar. Tapi sebelumnya kegiatan himpunan mahasiswa itu kamu mengikuti dari semester berapa? Atau baru-baru saja ini?
Untuk himpunan itu baru Kak, baru masuk. Semester 2 ya? Iya, baru masuk semester 2. Oke. Kalau eksternal? Kalau eksternal itu udah dari semester 1. Oh, berarti lebih lama kegiatan eksternal dulu ya? Iya. Oh, berarti kalau kegiatan himpunan itu mahasiswa semester 1 belum bisa mengikuti ya? Atau bagaimana? Kalau itu kurang tahu juga sih Kak, mungkin kayaknya iya sih untuk semester 1 belum. Jadi lebih ke pendekat karena mungkin masih baru juga ya. Jadi kayaknya Penyesuaian belum, dulu iya. ya berarti ya. Oke. Oke, mungkin nanti kita akan lebih memang tipe kamu itu memang aktif dan suka terlibat banyak hal. Nanti boleh kita cerita lagi soal kegiatan-kegiatan kamu mungkin. Oke. Ngomong-ngomong dari cerita kamu tadi kelihatannya ini jadwal kamu tuh emang padat banget ya antara kuliah dan himpunan. Gimana sih rasanya kamu menjalani itu akhir-akhir ini mungkin? Jujur banget Kak, untuk akhir-akhir ini berat sih untuk ngejalaninnya, mungkin karena baru juga, terus sudah sibuk itu ternyata berat banget Kak. Kelihatan dari raut wajahmu itu juga ada beban yang lumayan ya. Iya Kak, tapi agak susah nih saya mau mulai ceritanya itu dari mana, dan belum nyaman juga, kayak mau cerita kayak nggak enak juga gitu Kak. Oke, itu nggak apa-apa, nggak harus langsung ceritain semuanya kok. Kita pelan-pelan aja, sesuai kenyamanan kamu aja, karena memang waktu kita masih cukup banyak gitu ya. Oke, baik Kak. Oke. Nggak apa-apa, mungkin nanti ada yang mau ingin disampaikan atau diceritakan, boleh banget kok. Jadi di sini tuh senyamannya kakak ingin bercerita seperti apa. Kalau memang belum ingin menyampaikan, itu nggak apa-apa. Mungkin kakak butuh ketenangan atau butuh waktu tenang dulu sebentar baru diobrol. Itu sangat-sangat nggak apa-apa, karena memang kita juga tidak boleh memaksa untuk kakak langsung bercerita penuh nih secara terang benderang gitu. Jadi pelan-pelan saja untuk kakak cerita ya. Oke Kak, saya butuh waktu. Oke. Mungkin sambil kakak menenangkan pikiran kakak, menenangkan diri kakak, itu mungkin akhir-akhir ini dengan adanya kegiatan internal maupun eksternal, atau mungkin ada juga yang kegiatan di luar, itu mungkin kakak merasa pembagian waktunya itu mungkin keteteran atau seperti apa. Itu kakak merasa nggak kayak gimana sih cara bagi waktunya, atau kakak merasa keteteran? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Bingung banget Kak. Nggak apa-apa, jadi di sini tuh pelan-pelan, karena saya juga tidak akan memaksa kakak untuk bercerita. Pokoknya senyamannya kakak. Ketika kakak merasa nyaman, boleh disampaikan. Mungkin boleh minum air putih dulu kak, biar lebih tenang. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke.
ini saya memang lagi ngerasa keteteran banget, ngerasa beban saya itu terlalu berat, udah tugas numpuk, terus banyak mata kuliah juga, belum lagi tanggung jawab di himpunan dan juga di Orda gitu. Jadi saya rasa kayak keteteran sekali Kak gitu. Oke, terima kasih sudah mau cerita. Itu kedengarannya memang cukup berat ya beban kamu yang kamu tanggung belakangan ini. Iya Kak, tapi saya juga masih agak canggung cerita detailnya, soalnya ini mungkin saya baru pertama kali ya, karena mungkin saya anaknya juga kurang terbuka, jadi mungkin masih agak kayak canggung mau cerita semuanya gitu. Oke, itu nggak apa-apa, itu wajar banget karena nggak semua orang itu langsung nyaman cerita di pertemuan pertama, di sesi pertama, apalagi soal hal yang bikin capek dan numpuk gitu ya. Yang penting kamu udah buka topiknya, udah ada gambarannya, itu udah suatu langkah yang bagus gitu. Oke Kak. Oke, jadi di sini kamu tuh nggak perlu cerita semuanya sekarang. Gimana kalau misalnya hari ini tuh kita kenalan dulu sama topiknya secara umum, kemudian nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita bisa lebih bahas lebih dalam, kemudian biar kamu juga ada waktu buat mikir dulu, jadi nggak terburu-buru seperti itu. Boleh tuh Kak, kedengarannya kayaknya seperti itu lebih nyaman dan lebih enak sih rasanya. Oke, jadi gini, baik, kalau secara garis besarnya ini tekanan yang kamu rasain ini tuh lebih ke banyaknya tugas, terus memanajemenkan waktu, atau mungkin ada faktor lain, misalnya kayak ekspektasi diri kamu, mungkin ada ekspektasi dari keluarga atau dari orang lain yang mungkin akhir-akhir ini mengganggu aktivitas kamu gitu, sehingga kamu merasanya adanya tekanan itu. Kalau untuk itu sih kayaknya semuanya tergabung semua ya Kak. Udah tugasnya emang banyak, terus di Orda atau di himpunan itu saya juga ngerasa harus selalu harus tampil semaksimal mungkin, jadi akhirnya capek sendiri. Terus juga mungkin faktor karena ekspektasi saya sendiri, terus ekspektasi dari orang lain, entah itu dari teman-teman himpunan atau Orda, terus juga mungkin ekspektasi dari orang tua, mungkin itu yang membuat saya jadi semakin merasa kayak capek, terbebani, jadi over sendiri gitu Kak. Oke, mungkin nih sebelum kita lebih lanjut nih, biasanya itu kegiatan himpunan sama kegiatan Orda itu waktunya itu bersamaan, atau kadang itu kamu fleksibel aja nih, kalau memang ada waktu buat Orda ya kamu ke Orda, kalau ada waktu buat himpunan kamu ke himpunan gitu. Untuk sejauh ini sih Kak, untuk kayak mungkin pertemuan Orda atau himpunan jarang banget sih dalam waktu bersamaan gitu. Jadi misalnya kayak pertemuan Orda itu malam biasanya, dan pertemuan himpunan itu biasanya sore di kampus setelah kampus gitu Kak biasanya. Jadi waktunya nggak terlalu, cuman kadang mungkin karena udah kecapean dari kampus juga, terus lanjut himpunan lagi, terus itu kan biasanya juga kayak mungkin memakan waktu, jadi kayak mungkin kecapean juga. Di Orda juga begitu, belum lagi menghadapi mungkin teman-teman di Orda, apalagi waktu kadang tuh kita sudah manajemen waktu, bukan manajemen sih, mungkin kita sudah mengatur nih, oh waktu ini sudah segini, cuman kadang mungkin dari teman-teman yang lain molor waktu, itu yang jadi membuat kita mungkin kewalahan juga. Jadi ya capek sendiri akhirnya Kak.
Berarti lebih ke on time gitu ya. Jadi Iya. kalau tidak on time itu dia lebih ke jadinya kita kewalahan gitu. Iya. Tapi selain Orda, selain himpunan, mungkin ada kegiatan di luar, mungkin gereja atau apa gitu? Kebetulan saya baru gabung juga nih. Memang ikut banyak kegiatan banget sih. Baru bergabung di kegiatan rohani juga. Tapi biasanya kegiatan rohani itu setiap hari Minggu, Oh, setelah setiap hari ibadah Minggu. gitu. Jadi gitu Kak. Kira-kira itu kegiatan itu mungkin menambah beban sendiri, atau memang kan kamu memang anaknya yang suka eksplor banyak hal ya dan mau mencoba banyak hal? Mungkin kalau untuk kegiatan rohani sendiri itu tidak terlalu apa ya, membuat kewalahan juga ya, mungkin karena kegiatannya itu di hari Minggu dan waktunya juga tidak terlalu makan waktu ya, dan selalu tepat waktu juga kan. Biasanya kegiatan rohani itu lebih tepat waktu dan juga waktunya tidak terlalu banyak gitu. Jadi hanya mungkin 1 jam itu, jadi kita selesai kegiatan bisa langsung pulang untuk istirahat gitu. Oke, berarti itu juga salah satu kegiatan hal-hal yang positif gitu ya. Mungkin selain dari internal di dalam kampus dan di luar kampus. Tapi gimana perasaan kamu atau akhir-akhir ini tuh dengan adanya tugas yang beriringan, yang bersamaan datang dengan tugas dari kegiatan himpunan maupun kegiatan eksternal? Aduh, ternyata itu sangat membuat saya merasa ternyata memang sih sebenarnya gabung dalam himpunan atau ordo itu bagus kan. Cuman ternyata setelah saya mengalaminya, ternyata saya merasa sangat capeknya capek banget, kayak gila. Udah habis ngampus, misalnya ada jadwal pertemuan, kita harus lanjut pertemuan, belum lagi kita harus pertemuan orda. Jadi kayak apakah saya salah ambil jalan ini gitu. Kayak tapi kalau nggak ngambil jalan ini nanti kayak cuman kuliah pulang. Makanya kadang tuh di kos tuh kalau misalnya setelah habis kegiatan kayak merenung sendiri, apakah yang saya ambil ini bagus atau tidak, atau kadang saya kayak mikir sendiri gitu, apakah saya harus berhenti atau kos sudah cukup. Cuman kayak baru memulai kan Kak, Iya. mungkin langsung berhenti. Jadi gitu sih Kak. Oke, baik. Oke. Nggak apa-apa, ini hal yang cukup umum dialami banyak mahasiswa kok. Apalagi mahasiswa yang memang aktif di banyaknya kegiatan kayak kamu. Kamu nggak sendirian kok ngerasain ini gitu. Iya, saya setuju dengan pendapat kakak tadi, benar juga sih. Cuman kadang mungkin saya tuh ngerasa diri saya sendiri aja yang keteteran, padahal orang lain juga sibuk, orang lain juga aktif. Tapi saya lihat tuh hanya apakah saya yang salah gitu caranya. Cuman saya rasa teman-teman saya juga kayak saya, cuman kayak mereka nggak keteteran kayak saya gitu. Oke, berarti kamu ngerasa kayak orang lain tuh sama melakukan hal yang sama seperti saya, tetapi kok mereka bisa santai karena bisa memanajemenkan waktu, mungkin tidak sampai keteteran akan hal tugas kuliah, internal, eksternal maupun kegiatan rohani gitu ya. Oke, justru itu tuh penting kita punya ruang buat obrolin ini pelan-pelan. Jadi biar bebannya itu kita nggak pendam sendiri gitu. Ya Kak. Oke, jadi sebelum kita lanjut, saya mau tanya nih,
gimana perasaan kamu ngobrol sama saya hari ini gitu. Untuk perasaannya awalnya saya itu deg-degan, terus malu juga Kak, karena mungkin baru pertama kali juga, baru pertama kali ketemu Kakak. Saya tuh orangnya kan kalau cerita ke orang lain itu takut dianggap lebay, terus tuh dianggap nanti kayak apa ya, kayak ih kamu nggak bisa manajemen waktu gitu. Tapi ternyata dengan respon Kakak tadi juga saya juga merasa nyaman ngobrolnya. Wah, senang sekali saya dengarnya. Dan saya mau tegasin, jadi hal-hal yang kita merasakan keteteran ataupun kewalahan itu bukan tanda kamu lemah atau kamu kurang bisa manajemenkan waktu. Itu tuh manusiawi banget. Saya juga merasakan juga hal yang sama gitu, pernah merasakan hal yang sama. Tetapi di sini kamu bisa cerita apapun tanpa kamu merasa kamu tuh dihakimi, kamu tuh dianggap lebay, kamu dianggap kamu tuh berlebihan atau too much dalam menyampaikan suatu perasaan gitu ya. Terima kasih banyak ya Kak. Mungkin dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi, ungkapan perasaan saya, jadi saya merasa lebih lega. Terus respon dari Kakak juga, jadi kayak oh ternyata seperti ini kalau aku cerita ke orang lain yang tanpa harus menghakimi gitu. Iya, betul banget. Jadi ya itu tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi ini baru tahap awal. Jadi nanti kita akan buat janji lagi untuk ketemu nanti di sesi kedua. Nah, di sini nanti mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu supaya nanti pas ketemu sesi yang kedua itu Kakak sudah memiliki gambaran atau sudah memiliki planning apa sih yang sebenarnya Kakak inginkan, apa sih yang ACC-kan perasaan Kakak itu seperti apa. Jadi kalau kesini itu jangan takut Kakak merasa dihakimi ataupun Kakak merasa dianggap lebay atau Kakak merasa Kakak lagi ngobrol itu Kakak tuh berlebihan. Sebenarnya itu tidak. Kalau datang ke kita itu kita menganggap itu adalah ungkapan perasaan seseorang yang dimana kita juga pernah merasakan hal itu dan banyak kali orang juga pernah merasakan hal seperti itu. Jadi mungkin awalnya kamu datang itu deg-degan, kamu merasa kayak aduh gimana ya aku mau cerita ini, tapi saya tahu kok belum semua yang kamu ungkapkan hari ini tuh semuanya yang pengen kamu ungkapkan. Nanti nggak apa-apa, tapi kita pelan-pelan kamu simpan aja dulu itu, terus kamu renungkan dulu dari sini. Nanti kita buat janji lagi untuk pertemuan kedua ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah kamu sedang merasakan tekanan dari beban kuliah dan tugas yang menumpuk ditambah tuntutan dari diri sendiri untuk tampil maksimal di tengah kesibukan organisasi ataupun organisasi internal, eksternal maupun gereja gitu. Jadi di sini kita sepakat untuk membahasnya lebih dalam nanti di pertemuan berikutnya ya, sesuai kenyamanan kamu. Itu ya. Oke Kak. Oke, jadi sebelum pertemuan berikutnya itu kamu nggak perlu nyiapin apa-apa ya secara khusus. Tapi kalau kamu mau boleh nih, kamu catat aja momen-momen apa sih yang bikin kamu tuh paling ngerasa tertekan dalam minggu ini. Nanti kita obrolin bareng. Misalnya kamu ngerasa sesuatu hal yang aku lagi sedih nih, aku lagi ini nih, aku lagi pusing gara-gara ada tugas ini dan ini nih. Kamu catat aja, mungkin kalau biasa kamu nulis atau kamu catat di nota HP itu sangat-sangat nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin pertemuan berikutnya kamu kayak punya apa yang pengen kamu disampaikan, perasaan kamu tuh selama seminggu belakangan ini, 2 minggu belakangan ini, akhir-akhir ini gitu. Jadi terima kasih banyak sudah
mau terbuka hari ini sama saya sangat menghargai itu. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya harap kamu bisa merefleksikan terlebih dahulu apa yang ingin kamu sampaikan minggu berikutnya gitu. Jadi perasaan-perasaan kamu, mungkin kamu akan